Sebelumnya kita ada teknologi yang namanya 4G yang bisa dikatakan sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi saat ini sudah ada teknologi terbaru 5G dan bahkan tadi seperti informasi yang saya sebutkan, China sudah mengarah ke 6G begitu. Ini kan berkaitan dengan kecepatan atau kualitas dari internet. Baik itu kecepatan maupun berkaitan dengan stabilnya internet begitu. Sebenarnya apa sih Pak keunggulan utama dari 5G dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, yaitu tadi untuk mendukung kebutuhan digitalisasi di Indonesia? Oke. Ya, sebetulnya 5G ini itu ya merupakan evolusi dari teknologi sebelumnya ya. Dulu ada 2G, ada 3G, 4G dan sekarang ada 5G dan tadi juga udah ada 6G ya. Ini memang evolusi ini akan terus dilakukan ya. Sebetulnya tujuannya utama adalah untuk memberikan efektivitas yang lebih baik dan juga untuk efisiensi yang lebih baik. Nah, ini adalah selaras dengan nanti aplikasi digitalisasi ya, bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kecepatan dan juga terhadap internet yang murah itu akan sangat penting sekali yang perlu kita penuhi dengan teknologi-teknologi yang ada gitu ya. Jadi kami di Search saat ini punya fiber optik di rel kereta api, ada sekitar 7.000 km ya di sepanjang rel kereta api dan juga di jalan tol. Nah itu kalau kita lihat itu di sekelilingnya itu, kiri kanannya itu padat penduduknya, Dina. Jadi kita sudah melakukan kajian atau analisa bahwa 1 kilometer sebelah kiri kanan rel kereta api itu ada sekitar 12 juta rumah ya. Jadi inilah titik kita untuk bisa berkontribusi pada negara ini untuk bisa meningkatkan penetrasi internet di Indonesia. Nah, kedua masalah kecepatan. Nah, ini saat ini kami menggarap juga internet yang murah dan juga kecepatan tinggi ya, Dina. Sebagai contoh, saat ini kami sudah memiliki internet dengan kecepatan 100 Mbps dan kami jual dengan harga Rp99.000. Nah ini luar biasa, rakyat di sekitar kereta api itu sangat bahagia sih dapat internet itu ya. Jadi permintaannya sudah makin besar sekali dan ini merupakan salah satu sumbangan kami ya untuk Indonesia gitu. Oke, Rp99.000 untuk mendapatkan akses ke 100 Mbps internet ya. Per bulan kah? Per bulan ya. Per bulan. Rp99.000. Ya, harga yang sangat terjangkau. Ya. Sangat menarik begitu ya produk yang ditawarkan begitu. Namun kalau kita bicara berkaitan dengan konektivitas telekomunikasi Indonesia, salah satu tantangannya kan selain berkaitan dengan tadi kualitas yaitu kecepatan dan juga stabilnya, yaitu salah satu tantangannya adalah kesenjangan. Di mana yaitu tadi Anda sebutkan bahwa mungkin di rel kereta dan di area-area padat penduduk memang mudah begitu untuk menghadirkan internet dengan berkecepatan dan juga stabil begitu. Bagaimana nasibnya dengan daerah-daerah yang bisa disebutkan adalah 3T yang tidak terlalu padat penduduknya? Oke, ya. Ini PR buat kita semua ya, Dina. Tadi ya sudah saya sampaikan di awal bahwa teknologi akses ini kita punya beberapa instrumen ya. Yang pertama adalah satelit, yang kedua adalah fiber, ya, yang ketiga adalah teknologi yang wireless ya. Itu ada 5G, ada Wi-Fi 7 ya, yang kemarin juga barusan diluncurkan oleh Komdigi bulan Desember kemarin untuk broadband roadmap. Nah ini kita punya pilihan itu ya, kita punya pilihan itu. Pertama kalau tadi misalnya yang paling stabil itu pasti pakai fiber ya. Kemudian yang kedua, kalau bicara lebih murah daripada fiber dan cepat itu kita pakai 5G ya. Kemudian kalau ternyata itu tidak bisa dipakai karena areanya terlalu jauh dan terlalu terpencil gitu, kita pakai satelit. Nah itu tahapannya seperti itu. Nah bagi kami kita bisa berkontribusi ya melalui fiber. Nanti kita juga bisa berkolaborasi dengan memakai 5G ya, memakai 5G. Karena 5G itu juga sangat dibutuhkan juga untuk menyambungkan transmisinya itu pakai optik. Jadi antara 5G dan optik itu memang saling terkait ya.
Dan bila areanya terlalu terpencil dan itu sudah tidak ekonomis lagi, ya kita pakai satelit gitu. Itu kira-kira seperti itu, Dina. Oke. Ya. Beberapa alternatif begitu ya, Ya, untuk memenuhi ya, kebutuhan. ya. Oke, baik. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, kita bicara berkaitan dengan infrastruktur 5G sendiri di Indonesia. Apa sih Pak tantangannya supaya memastikan bahwa user atau customer bisa mendapatkan layanan terbaik? Ya, oke. Sangat luas sekali dan juga mungkin beberapa ahli sudah mengatakannya gitu ya, udah melakukan sharing di media juga. Jadi ini memang kalau tantangannya 5G itu ada beberapa ya. Pertama dari sisi regulasi ya, nanti ada dan juga kita bahas setelah ini mengenai regulasi. Kemudian yang kedua juga adalah mengenai ekosistem ya. Kalau 5G itu kita bicara ekosistem ya. Bagaimana dari hulu ke hilir kita bisa membangun ekosistem. Kenapa? Yang pertama adalah supaya kita bisa dapatkan harga yang murah. Ya, karena ini penting karena isu di negara ini adalah keterjangkauan sih, Dina ya. Kita punya teknologi semuanya bagus, kita buatkan untuk masyarakat, tapi kalau misal harganya mahal juga nggak bisa beli gitu ya. Karena di sisi lain ini sekarang penetrasinya internet ini kan tadi saya bilang baru 20% tuh ya. Karena itu adalah isu utama adalah masalah harga, keterjangkauan. Jadi PR-nya kami ya di Search dan juga PR-nya teman-teman semua adalah bagaimana kita bisa memberikan harga yang terjangkau, katakan 100.000 per bulan tadi, dan kita harus memastikan melakukan inovasi ya dan juga melakukan cara kerja yang beda agar cost kita bisa di bawah itu ya, sehingga kita bisa lakukan sektor swasta ini bisa lakukan satu kontribusi pada negara tanpa kita harus meminta APBN dari negara. Nah, ini kita saling berkolaborasi gitu ya. Gimana kita bisa punya PR, keterjangkauan, dan gimana kita bisa ngatur cara kerja kita dan teknologi kita agar bisa semurah mungkin sehingga kita tetap bisa dapat profitnya juga gitu dia.